Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Widianti dari kelas 9A akan membacakan sinopsis dari cerita Rasul yang kesabarannya diuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Sinopsis dari cerita Rasul yang kesabarannya dipuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub adalah seseorang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya diberi banyak anak. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki banyak ternak, dan juga diberi istri cantik yang solehah dan setia. Dirinya memanfaatkan nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dan menolong orang lain. Lalu, ujian dari Allah untuk Nabi Ayub ketika usia 51 tahun. Ujian pertama dari Allah muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit, menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan penyakit menular. Berita kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar luas ke negeri, sehingga seluruh negeri bahkan takut penyakit ini menular. Hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anak, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub, hingga semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya ada 3 hari Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika hidupnya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggir negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Kesabaran Nabi Ayub dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu selama 18 tahun. Namun luar biasanya, selama itu, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun menyerah atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tetap berikhtiar dengan cara tetap berobat dan beribadah. Di pinggir negeri, Nabi Ayub hanya tinggal dengan istrinya. Istri Nabi Ayub memang dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub, mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja cukup. Kesembuhan engkau lalu bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita keadaan nikmat?" Istrinya pun menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya,
Berapa lama sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, aku masih malu meminta kepada Allah. Jawab Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh atau meminta apapun. Allah tahu bagaimana kita, kondisi kita setelah 20 tahun. Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit. Dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Nabi Ayub menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas apa yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub akan tetap ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Surat Syad ayat 44. Setelah melewati 20 tahun, di usia 71 tahun, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah hingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah memberikan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Hentakanlah kakimu, inilah air yang sangat sejuk untuk mandi dan untuk minum. Setelah mandi dengan air itu, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar hingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Besoknya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diberikan oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibanding 20 tahun yang lalu. Kemudian, di hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil. Dan sejak itu, setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar. Sehingga Allah memberikan kepada Nabi Ayub 24 anak laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan bagaimana kisah Nabi Ayub ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenalkan seruannya itu. Lalu kami lenyap penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua
yang menyembah Allah. Quran Surat An-Anbiya ayat 83-84. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya perlu keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman bertakwa kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Ingatlah, setiap orang beriman akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan iman seorang akan kelihatan setelah melalui ujian ini. Bahkan nilai pelajaran seorang siswa akan ketahuan bagus atau jelek setiap diadakan ujian. Jika kita berhasil melewati ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak. Buktinya, kehidupan Nabi Ayub alaihissalam lebih baik berkali lipat setelah menjalani musibah dan cobaan. Jadi, janganlah pernah menyerah apapun keadaanmu. Ingatlah, hiduplah di anugerah Allah. Maka jangan pernah putus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.